Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 995 Monster Gurita. Hilangnya orang tuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika orang-orang di seluruh negeri dikejutkan oleh insiden Istana Merah, Chu Chen dan istrinya melakukan perjalanan hampir ke seluruh Liancheng, menjelajahi berbagai situs prajurit kuno di Liancheng. Beberapa di antaranya bahkan belum ditemukan, tetapi Chu Chen dan istrinya menemukan semuanya. Sayangnya, tidak ada tempat yang memenuhi skala dan karakteristik makam kedua Raja Yan. Tidak ada makam kedua Raja Yan di Liancheng. Ini sudah hari ketiga. Chu Chen duduk di atas batu di tepi laut. Dia menghubungi kakeknya Tian Bei, paman keduanya Chu Kaiping, dan Liu Siwan satu demi satu. Tetapi tidak ada berita tentang makam kedua Raja Yan. Chu Chen menjadi semakin cemas. Dia mencoba menggunakan tanggal lahir orang tuanya untuk meramal nasib, tetapi heksagramnya juga tidak jelas. Dengan kemampuan orang-orang kuat di era prajurit kuno, mungkinkah dua gua yang dihubungkan oleh formasi mereka telah melintasi Liancheng? Song Yan menatap Chu Chen. Keduanya tidak berdaya. Dalam kasus ini, tidak ada keraguan bahwa cakupan pencarian akan terus diperluas. Chen Chen, di kejauhan, sebuah sosok mendekat. Chu Chen berdiri. Kakak Yun ada di sini. Chu Chen memandang Nangong Jun yang datang berlari dengan wajah kusam, mengenakan gaun panjang seputih salju, sangat indah. Bagaimana, ada kabar? Nangong Jun bertanya lebih dulu. Begitu dia mendengar berita bahwa orang tua Chu Chen hilang, dia bergegas ke Liancheng. Chu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Nangong Jun memegang tangan Song Yan. Song Yan tidak cukup istirahat dalam 3 hari terakhir, dan wajahnya tampak sedikit lesu. Jangan khawatir. Para master semua bergegas ke sini. Jika kita tidak dapat menemukan Liancheng, kita akan menyebar dari Liancheng. Jika kita tidak dapat menemukan Laut Kuning, kita akan pergi ke Laut Timur, Laut Barat, Laut Selatan, Laut Utara, atau laut lainnya. Bahkan jika itu seperti Jingwei yang memenuhi laut, kita pasti akan menemukan makam Raja Yan kedua. Kata-kata Nangong Jun membuat Chu Chen merasa sedikit lebih tenang. Meskipun dia tetap tenang setelah orang tuanya menghilang, jauh di dalam hatinya dia agak bingung. Dia takut sesuatu akan terjadi pada orang tuanya. Memasuki gua prajurit kuno atau secara tidak sengaja memasuki makam orang sakti dapat mengakibatkan konsekuensi serius maupun kecil. Tak lama setelah Nangong Jun tiba, para guru lainnya, termasuk Ning Laoxian, Li Huakue dan lainnya tiba satu demi satu. Mereka adalah para tetua yang telah merawat Chu Chen sejak dia masih kecil. Dengan kedatangan mereka, hati Chu Chen akhirnya menjadi tenang. Jangan khawatir, Xiao Chen Chen, serahkan sisanya pada Tuan. Para guru pasti akan membantumu menemukan orang tuamu. Kita harus menggali sedalam 3 kaki untuk menemukan makam kedua Raja Yan. Sang guru tidak tinggal lama. Setelah mereka masing-masing membagi wilayah tanggung jawabnya, mereka segera mulai bertindak. Lingkup pencarian tidak terbatas pada Liancheng saja, tetapi menyebar keluar dengan Liancheng sebagai pusatnya. Cari di seluruh China,
Setelah kedua tuan itu pergi, Song Yan memegang tangan Chu Chen dan berkata, "Aku ingin pergi ke suatu tempat yang mungkin bisa memberiku kesempatan untuk mendapatkan petunjuk tentang makam Raja Yan kedua." Chu Chen menatap Song Yan. Lautan yang luas. Beberapa kapal berlayar dengan kecepatan konstan menuju ke kedalaman laut. Armada Vulkan Bureau. Belakangan ini, Biro Vulkan yang telah mengalami banyak kecelakaan, telah mengalami perombakan besar-besaran. Beberapa mantan pejabat senior Biro Vulkan telah diberhentikan atau meninggal saat menjalankan tugas. Orang yang bertanggung jawab atas rencana eksplorasi istana nomor 1 di Biro Vulkan bernama Malcolm. Malcolm berdiri di depan ruang kontrol dengan ekspresi serius di wajahnya. Istana bawah laut nomor 1 diakui dengan suara bulat oleh Biro Vulkan sebagai harapan untuk perubahan haluan. Biro Vulkan mampu menyalip Biro Operasi Khusus dalam efektivitas tempur setelah pemulihan energi spiritual dan ketika Biro Operasi Khusus berada di puncaknya. Semua berkat Istana nomor 1. Istana nomor 1 adalah yang paling misterius, kuat, dan tak terduga dari banyak reruntuhan bawah laut yang dieksplorasi oleh Biro Vulkan. Kelompok 1 sudah mendekati gerbang Istana nomor 1. Kelompok 2 siap memberikan dukungan kapan saja. Malcolm menatap layar di depannya. Di dunia bawah laut yang gelap, ada sebuah istana yang bersinar terang. Itu seperti istana naga bawah laut dalam mitologi. Tindakan, Malcolm berbicara dengan tegas. Satu kelompok anggota, beberapa di antaranya memiliki senjata seperti peluru energi di tangan mereka. Semuanya adalah pejuang genetik dari Biro Vulkan, dan dilengkapi dengan senjata modern. Mereka merupakan garda terdepan yang menjelajahi istana nomor 1. Ledakan, selama kurun waktu ini, mereka mencoba berbagai cara, tetapi tidak dapat memasuki istana dengan mudah. Solusi terakhir adalah dengan meledakkan pintu istana hingga terbuka. Namun, pada saat peluru itu ditembakkan, sesosok monster besar muncul di depan istana. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan peluru itu mengenai tubuhnya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, raksasa itu tampak murka dan menyerbu ke arah sekelompok anggota itu dengan kecepatan kilat. Tentakel yang mengerikan itu menusuk jantung salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Sungguh monster gurita yang menakutkan. Malcolm langsung terkejut dan menyadari bahwa armada mereka telah bertemu dengan Raja Binatang yang mirip ubur-ubur Surai Singa di kota Peda. Hatinya tiba-tiba hancur dan Malcolm mengeluarkan perintah untuk mundur terus-menerus. Menarik, pada saat ini, Malcolm bahkan menilai bahwa monster gurita yang muncul di istana bawah laut nomor 1 pasti lebih kuat dari ubur-ubur Surai Singa di kota Peda. Satu-satunya yang berhasil mundur adalah dua kelompok anggota di belakang. Satu kelompok anggotanya, semuanya meninggal. Hal ini terjadi karena monster gurita itu mundur setelah membunuh anggota kelompok yang satu. Jika tidak, kelompok anggota yang kedua pasti juga mati. Selama kurun waktu ini, Biro Vulkan telah mengerahkan banyak metode pemantauan di sekitar istana nomor 1. Namun, serangan pertama mereka terhadap istana nomor 1 terjadi hari ini. Tanpa diduga,
dia menghadapi serangan balik yang fatal tepat setelah serangan itu. Monster gurita dari alam transformasi ilahi. Melken menarik napas dalam-dalam. Dia hanya bisa segera melaporkan berita itu kembali. Dengan kekuatan terbatas yang mereka miliki, tidak ada cara untuk menghadapi monster gurita ini. Kalau pakai senjata modern yang daya hancurnya lebih dahsyat, kalau istana nomor 1 saja hancur, akan sia-sia saja. Terlebih lagi, siapa yang bisa yakin seberapa kuat senjata modern yang dibutuhkan untuk menghadapi monster gurita di alam transformasi ilahi? Tak lama kemudian, pemimpin tertinggi memberi instruksi kepada Melken, pantau pergerakan monster gurita secara langsung. Pada saat yang sama, perhatikan apakah ada raja binatang laut lain di dekat istana nomor 1. Semakin monster gurita itu berperilaku, semakin orang-orang dari Biro Vulkan percaya bahwa pasti ada harta karun di dalam istana nomor 1. Markas besar Biro Vulkan, pemimpin tertinggi itu melihat sekeliling dan berkata perlahan, selama kurun waktu ini, berapa banyak orang kuat di alam transformasi dewa yang telah direkrut oleh Biro Dewa Api kita? Tak lama kemudian, terdengar balasan langsung. 8 pendekar di alam transformasi ilahi telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka bersedia bekerja untuk Biro Dewa Api. Kalau begitu, biarkan 8 prajurit di alam transformasi ilahi menyerang bersama. Pemimpin tertinggi membuat keputusan akhir, bunuh monster gurita dan masuki istana nomor 1. Bab 996, Buah Yin Ilahi. Ketika perintah pemimpin tertinggi diberikan, Melken menerima berita itu dengan cepat. 8 penguasa dewa dari Biro Vulkan hendak menuju medan perang laut dan dengan paksa mendobrak pintu istana nomor 1. Terus awasi monster gurita itu. Melken dengan cepat dan tegas mengubah haluan kapal perang dan perlahan bergerak menuju istana nomor 1 lagi. Ia menduga bahwa monster gurita di depan istana nomor 1 sedang mengincar istana nomor 1. Ia juga mengincar harta karun yang ada di istana nomor 1. Tetapi ia tidak mau membaginya dengan manusia. Saya ingin melihat seberapa sulitnya menghadapi monster gurita ini. Melken mendengus dingin. Kapal perang Biro Vulkan terus berpatroli di perairan dekat istana nomor 1. Kepada dunia luar, mereka mengklaim bahwa mereka sedang melakukan latihan militer di laut. Malam tiba dengan tenang. Di puncak singa Gunung Huangshan, 2 sosok melompat. Itu Chu Chen dan Song Yan. Keduanya berangkat dari Liancheng pada siang hari dan langsung menuju puncak Lian. Berusaha melihat monyet 2000 tahun yang lalu, selama masa kejayaan seni bela diri kuno, Senior Ling Hou jelas merupakan salah satu saksi. Song Yan berkata, mungkin dia adalah sosok yang setingkat dengan pemilik makam Yan Wang. Ketika Song Yan mengusulkan untuk datang ke puncak singa Huangshan pada siang hari, hati Chu Chen tergerak. Gua yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat 2000 tahun lalu hanya dapat dijawab oleh pria kuat di era yang sama. Segera, Chu Chen dan Song Yan tiba di puncak Lion Peak. Seekor monyet batu besar berdiri di antara langit dan bumi. Cahaya bulan redup menyelimuti monyet batu itu. Di puncak batu kera itu, di tengah malam, seekor burung sedang beristirahat.
Meskipun angin dingin menderu-deru di puncak gunung, burung itu beristirahat dengan sangat nyaman di atas batu kera. Bahkan bulunya pun seolah tak tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan pesona dari waktu ke waktu. Song Yan membungkuk sedikit ke arah monyet batu dan berkata, "Junior Song Yan, terima kasih telah mengajariku ilmu bela diri, monyet roh senior." Kemampuan monyet untuk berubah ke berbagai bentuk diajarkan kepada Song Yan oleh monyet batu. Tetapi selain itu, tidak ada hubungan apapun antara monyet batu dan Song Yan. Angin dingin menderu. Monyet batu tidak memberikan tanggapan apapun. Seolah-olah ini hanyalah sepotong batu yang berdiri di antara langit dan bumi, menyerap saripati matahari dan bulan, dan tidak ada yang luar biasa. Song Yan menatap Chu Chen. Chu Chen membungkuk kepada monyet batu dan berkata, "Senior Ling Hou, saya Chu Chen, seorang junior. Saya punya pertanyaan. Saya mohon Anda untuk membantu saya menyelesaikannya." Chu Chen tidak menunggu monyet batu itu menjawab, dan langsung berkata, "Monyet roh senior, dapatkah kau memberitahuku, 2000 tahun yang lalu, di keluarga kerajaan negara bagian Yan di Kabupaten Liaodong, orang kuat mana yang ahli dalam formasi dan membangun gua di dasar laut? Orang tuaku secara tidak sengaja memasuki gua di dasar laut dan sekarang hilang. Aku mohon monyet roh senior untuk menunjukkan jalan dan memberitahuku di mana aku dapat menemukan gua kedua yang dibangun oleh senior itu saat itu." Chu Chen menundukkan kepalanya dan menahan napas. Sejak ia melangkahkan kaki di puncak singa, Chu Chen merasakan seolah-olah jiwanya sedang ditekan. Dia yakin bahwa senior Ling Hou berada dalam kondisi terbangun, dan kekuatan senior Ling Hou pasti lebih unggul darinya. Menurut pendapat Chu Chen, monyet roh senior adalah satu-satunya di dunia yang telah melampaui alam transformasi ilahi. Dilihat dari cara monyet roh senior mengajari Song Yan keterampilan tubuh, Chu Chen juga yakin bahwa monyet roh senior tidak memusuhi mereka. Mata Song Yan juga tertuju pada monyet batu. Waktu seakan berhenti. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, terdengar teriakan lembut. Burung di atas monyet batu terbangun, melebarkan sayapnya, dan terbang lebih jauh ke Huangshan. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil, lalu dia tiba-tiba memegang tangan Song Yan dengan tegas, "Ikuti saja." Dua sosok mengikuti burung itu sampai ke kedalaman Gunung Huangshan. Apakah burung ini utusan senior Ling Hou? Song Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Chen menatap burung itu dan menarik napas dalam-dalam. "Tak peduli apapun itu, aku merasa bahwa tempat yang kita tuju sekarang adalah jawaban yang ingin diberikan oleh monyet roh senior kepadaku." Chu Chen bahkan berharap burung itu dapat membawanya langsung ke makam Raja Yan yang kedua. Burung-burung terbang melalui lautan bunga di bawah sinar bulan. Di atas lautan bunga, ada banyak sayap kristal yang tampak mempesona. Setelah melewati lautan bunga, sebuah gua batu muncul di depan. Dari luar, pintu masuk gua itu gelap gulita. Burung itu terbang langsung ke dalam lubang. Pintu masuk gua ini, Chu Chen pernah mengulurkan tangan dan menyentuh monyet batu itu, merasakan kehidupannya. Pada saat ini, sebuah gambaran muncul di benak Chu Chen,
Ini seharusnya menjadi tempat di mana monyet roh senior pertama kali berlatih. Chu Chen dan Song Yan berdiri di depan pintu masuk gua. Momen, burung itu kembali dengan sebuah dahan di paruhnya, yang di atasnya ada buah merah. Tatapan mata Chu Chen langsung tertuju pada buah itu. Ini adalah buah aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Buahnya hanya seukuran ibu jari, tetapi cahaya suci yang mengalir dari buah itu memberi orang perasaan sakral. Buah apa ini? Song Yan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Burung itu memegang sebuah dahan di mulutnya, dan setelah berputar di depan Chu Chen dan Song Yan selama beberapa saat, ia mengarahkan dahan itu ke arah Song Yan. Song Yan tercengang. Senior Ling Hou ingin memberikan buah eksotis ini kepadamu. Audio Chu milik Chen Soccer menebak. Channel. Song Yan juga melihat burung itu. Burung itu mengangguk dengan sangat cerdas. Chu Chen segera memandang Song Yan dengan rasa iri dan cemburu. Ternyata senior Ling Hou sangat menyukai Song Yan. Pertama mereka mengajarkan keterampilan, lalu mereka memberikan harta sebagai hadiah. Meskipun Chu Chen tidak bisa menyebutkan nama buah eksotis ini, dia dapat membayangkan bahwa jika Song Yan memakannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Burung itu meletakkan dahan itu di telapak tangan Song Yan, lalu mengepakkan sayapnya lembut, dan mendarat dengan mantap di bahu Song Yan. Song Yan berpikir sejenak dan menyerahkan ranting itu kepada Chu Chen. Ambillah buah eksotis ini. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku merasa buah ini pasti memiliki efek yang hebat. Sekarang, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu lebih cepat dan menemukan orang tuamu. Sebelum Chu Chen membuka mulutnya, burung yang berdiri di bahu Song Yan mulai berkicau padanya. Seolah berkata, ini bukan milikmu, ini diberikan kepada Song Yan oleh senior Ling Hou. Chu Chen mengerti apa yang dimaksud burung itu dan segera menggelengkan kepalanya. Jangan mengecewakan monyet senior. Ambil buah eksotis ini terlebih dahulu, dan aku akan melindungimu. Karena monyet senior memberiku buah eksotis ini, aku punya hak untuk membuangnya. Sikap Song Yan luar biasa tegas. Saya memberikan buah manis itu kepada suami saya. Apa masalahnya? Chu Chen tidak berdaya. Burung itu menatap Chu Chen dengan waspada, masih berkicau. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar desahan panjang dari gua yang gelap. Gadis kecil ini adalah buah senyin yang hanya cocok untuk wanita. Jika kamu bersikeras memberikannya kepada suamimu, aku khawatir itu akan membuatnya penuh dengan energi yin dan mati kedinginan. Bersambung.